Oke, yang pertama kita mulai dengan luas jajar genjang. Nah, kita perhatikan bersama-sama gambar yang diberikan. Supaya lebih mudah, ini titik A, titik B, C, kemudian di sini titik D. Karena A pada titik awal, maka koordinatnya 0,0. Titik B koordinatnya U1, U2, titik C X, Y misalnya. Kemudian titik D V1, V2. Yang kita perhatikan di sini adalah vektor U dan vektor V. Untuk vektor U, dia terletak pada ruas garis AB. Maka untuk mencari vektor U, berarti U1 kurangi 0, U2 kurangi 0 sama dengan U1, U2. Bagaimana dengan vektor BC? Nah, kita tidak memperhitungkan vektor BC maupun vektor DC. Jadi yang kita perhatikan di sini hanyalah vektor U dan vektor V. Nah, vektor V itu terletak pada ruas garis AD. Maka vektor V itu sama dengan V1 kurangi 0, V2 kurangi 0 sama dengan V1, V2. Nah, sekarang kita lihat definisinya atau teoremanya. Kita lihat teoremanya. Luas jajar genjang ekuivalen dengan nilai mutlak dari determinan U1, U2, V1, V2. Kondisi ini itu untuk dimensi 2. Apakah ada untuk dimensi 3? Ada ya, di bawahnya ini. Ini dimensi 3. Oh, udah ada dimensi 3. Cara menghitungnya pun beda. Kita gunakan cross product di sini. Jadi norma dari cross product U dikalikan cross product dari U dan V. Gitu. Komponen vektornya pun berbeda. Untuk dimensi 2 hanya U1 dan U2, sedangkan untuk dimensi 3 U1, U2 dan U3. Agar lebih jelas lagi, setelah ini kita akan bahas dengan soal. Untuk contoh diberikan soal seperti ini. Ini kita misalkan A, B, C, D. Langkah pertama adalah kita membuat sketsa dari bentuk jajar genjang yang diberikan. Ini 2, ini 4. Oke, di sini 3, 5, 7, 9. Ya, kira-kira aja. Berarti di sini A, di sini B, C, kemudian D. Lalu kita hubungkan titik-titiknya. Kita ingin mencari luas daerah R gitu. Kita misalkan ini U dan ini vektor V. Nah, vektor U itu berada pada ruas garis AD, sehingga untuk mencarinya ya kita operasikan A dan D. 7 kurangi 3, 2 kurangi 2 sama dengan 4,0. Untuk mencari vektor V sama, vektor V terletak pada ruas garis AB. Maka operasikan B dengan A. 5 dikurangi 3, 4 dikurangi 2
sama dengan 2,2. Nah, luas jajar genjang itu determinan dari U1, U2, V1, V2 sama dengan determinan dari ini U1, U2 berarti 4, 0, V1, V2 2, 2. Oh iya, jangan lupa nilai mutlak ya. Jadi tanda ini untuk membedakan dengan determinan, kita gunakan simbol determinan gitu ya. Jadi determinan ditulis determinan, tapi kalau mutlaknya kita gunakan notasi yang sudah umum kita ketahui. Jadi mutlak dari 8 kurangi 0 sama dengan 8. Jadi luas jajar genjangnya adalah 8. Semisal kita ingin mencari pakai cara yang manual gitu ya. AD jaraknya berapa? 4 gitu. Kemudian tingginya berarti kan 4 kurangi 2, 2. Jadi luasnya kalau secara geometri 4 dikali 2 sama dengan 8. Sama ya gitu. Mudah. Untuk contoh selanjutnya kita masih sama mencari luas jajar genjang, tapi di sini pada dimensi 3. Karena ada 3 komponen dalam satu vektor gitu. Nah, luasnya gimana? Luasnya itu adalah norma dari vektor U cross vektor V. Kita ingat kembali untuk mencari U cross V, kita gunakan cara determinannya dengan matriks satuan I, J, K. Di sini 1, min 1, 2, 0, 3, 1. Berarti min 1, 2, 3, 1 I min 1, 2, 0, 1 J tambah 1 min 1, 0, 3 K. Berarti ini sama dengan min 1 min 6 min 7 I min J ditambah 3K, atau bisa kita tulis min 7 min 1 3. Ya sudah. Untuk mencari luasnya tinggalkan kita cari normanya dari min 7 min 1 3. Gimana caranya? Akar gitu ya. Min 7 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 49 tambah 1 tambah 9 di akar sama dengan akar 59. Jadi luasnya akar 59 satuan luas. Nah, kita akan membahas tentang volume parallelepipedum. Parallelepipedum itu sebetulnya adalah suatu prisma, tetapi alasnya berupa jajar genjang. Jajar genjang ya. Nah, di sini ada 3 buah vektor yang berperan, yaitu vektor U, vektor V, dan vektor W. Karena ada 3 buah vektor, maka otomatis si parallelepipedum ini berada pada dimensi 3. Dan untuk mencari volumenya itu merupakan nilai mutlak dari determinan ini gitu.
Udah gitu aja. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita lanjutkan dengan latihan pada slide selanjutnya. Oke, pada soal ini kita diminta untuk mencari volume dari paralelepipedum dengan vektor-vektor yang sudah diberikan. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu determinannya. Dari vektor U berarti 3, 1, 2. Vektor V 4, 5, 1. Yang terakhir 1 min 1, 0. Nah, saya lebih suka menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama ya. Baris pertama ini berarti 3, 5, 1 min 1, 0 min 1, 4, 1, 1, 0 ditambah 2, 4, 5, 1 min 1 sama dengan 3 dikali 1, karena 5 kali 0 0, min 1 1, min 1 kali min 1 tambah 2 kali min 9 sama dengan 3 tambah 1 min 18 min 14. Nah, sedangkan volume itu kan harga mutlak dari determinan U, V, B gitu ya. Ini sama dengan harga mutlak dari min 14 sama dengan 14. Jadi volumenya adalah 14 satuan volume.